Assalamualaikum, selamat datang di kuliah Organisasi Komputer. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai prosedur pemrograman level mesin, yaitu di bagian recursive function. Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Oke, kita sekarang ke bagian akhir dari pemrograman level mesin, prosedur ya, di bagian prosedur, yaitu tentang recursive function. Jadi recursive function ini agak beda sedikit dengan iterasi ya. Kalau sebelumnya kita sudah lihat iterasi dengan loop, ya kalau di sini recursive function ini mirip, ada pengulangan, tapi dia adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Misalkan kita lihat di sini ada fungsi long pick count r, ya. Ini isi fungsinya. Nanti di dalam dia ada manggil lagi. Yang dipanggil adalah fungsi pick count r juga, dirinya sendiri. Seperti itu ya. Mari kita lihat ya. Jadi fungsi ini adalah fungsi untuk menghitung jumlah angka 1 ya dalam suatu bit stream. Misalkan ada 0, ada angka 01, 011. Ini kalau kita masukkan ke dalam fungsi ini, ya dia akan mengeluarkan hasilnya yang di-return adalah 3. Ada berapa angka satunya? 1, 2, 3. Gitu, jadi menghitung angka 1. Kalau dimasukin suatu angka, berapa aja gitu, dijadiin biner, deretan stream, kemudian dihitung ada berapa jumlah angka satunya. Nah itu, ini fungsi ini melakukan itu. Pertama kita lihat nih, inisiasinya itu di awal fungsi, dia ngecek apakah X itu input nilai bilangan yang mau dihitung ya, ada berapa angka satunya. X apakah sama dengan 0? Kalau X sama dengan 0 ya udah pasti tidak ada angka satunya, maka return 0. Jumlah angka satunya 0, tidak ada angka 1. Tapi kalau tidak, ya maka kita akan masuk ke bagian fungsi yang menghitung. Kita lihat dulu yang bagian assembly dari yang pertama yang ditandai merah ini. X sama dengan 0, if X sama dengan 0, return 0. Ya, jadi pertama dia move L 0 ke EAX. Kenapa bukan ke RAX? Padahal ini 64, struktur 64 bit kan? Karena supaya lebih hemat gitu dari sebelumnya. Ini bisa dilakukan cukup dengan move L. Ya, otomatis 32 bit pertama dari RAX akan menjadi 0 kalau kita pakai RAX ini. Oke, sebelum kita udah lihat. Kemudian dia melakukan tes, ini yang if-nya. Ya, RDI dengan dirinya sendiri. Ya, jadi kalau kita tes Q, sebelumnya kita juga sudah lihat tes Q itu berarti kan dia fungsi N ya. Di N dengan dirinya sendiri, kalau misalkan dia 0, maka jump ini jump equal ya. Jump if equal, kalau sama dengan 0, maka lompat ke L6, label 6. Itu berarti ke sini langsung. Ya, langsung return. Langsung selesai fungsinya. Ya, itu kalau misalkan dia 0. Nah, kita tandain dulu ini input X disimpan di register CRDI. Sedangkan return value seperti biasa di RAX. Ya. Recursive function ini menggunakan register CalliSave ya. Jadi contohnya di sini RBX nih. Dia akan simpan nilai di RBX. Tapi karena kita ingat RBX itu adalah CalliSave, maka dia harus menyimpan dulu. Ya, dia yang bertanggung jawab untuk membackup nilai dari RBX yang sebelumnya. Jadi dia akan melakukan ini push RBX ya. Push RBX. Nanti jangan lupa di pop di terakhir ya. Kita backup dulu nilai RBX-nya baru kita pakai RBX-nya. Gitu. Kemudian ini kita masuk nih. Kita masuk ke perhitungan fungsinya di mana dia move RDI ya nilai X-nya dipindahkan ke RBX. Ya, RBX-nya sudah di backup, jadi nggak apa-apa ketimpa di sini. Kemudian kita lakukan N 1 dengan EBX ini sama seperti yang ini ya, triknya. Jadi kita pakai komen 32 bit untuk arsitektur 64 bit supaya lebih hemat resource. Ya, daripada NQ kita pakai NL aja sama kayak gini, daripada move Q kita pakai move L. Karena hasilnya akan sama aja. 1 ke sini ke EBX, maka semuanya akan jadi 0 kecuali 1 bit yang terakhir dari RBX ini. Ya, jadi pakai EBX cukup. Sudah, kalau sudah, kemudian kita shift arithmetic right. Ya, shift arithmetic right ke RDI. Oke, ini ya. Ini sudah, ya. Jadi kita sudah dapat angka satunya. Oke, jumlah angka 1 yang di akhir kalau dia angka 1. Kalau dia 0 ya berarti nilainya 0. Kemudian
kita panggil kembali fungsinya pcount R, yaitu dirinya sendiri. Karena kita tahu ini adalah fungsi yang well defined ya. Jadi kita tahu behavior-nya, kita tahu perilakunya nanti akan seperti apa. Kita tahu nanti akan return kemana. Jadi tidak ada masalah nih. Dia manggil dirinya sendiri. Dengan OR dia akan menghitung kembali ya. Inputnya ini adalah ini. Gitu. X di shift arithmetic right 1. Gitu. Kemudian ditambahkan nilainya. Ya, ditambahkan nilainya yang tadi sudah kita hitung, yang angka 1 di sini, ya dengan ini. Ya, kita kan tadi punya nilai di RBX ya, sebelumnya disimpan yang ini RBX ini. Itu kan masuk di RBX. Kita tambahkan ke nilai return. Gitu, sehingga dia akan bertambah. Ya, counter angka satunya bertambah. Demikian seterusnya. Sampai kemudian di akhir, jangan lupa nilai RBX yang tadi sudah di backup dikembalikan lagi. Ya, kita ingat karena RBX ini adalah locally save, maka si fungsi yang dipanggil itu yang bertanggung jawab untuk membackup dan merestore. Nah, ini di restore kembali. Kemudian hasilnya di return kalau sudah terhitung semua. Ya, jadi ini akan diulang-ulang aja tuh. Gitu sampai ini habis nih. Digeser terus sampai bit terakhir, misalkan ini 01, 1, 0, 1, 1 gitu. Ini nanti digeser 1 jadi gini, 0, 1, 1, 0, 1. Geser lagi jadi 0, 1, 1, 0. Geser lagi 0, 1, 1. Geser lagi 0, 1. Geser lagi 0. Ya, ini yang shift terus. Dihitung nih jumlah angka satunya. Kalau dia di end dengan 1 kan ini, yes, oke, berarti ada 1. Yang ini ada 1. Yang ini 0. Yang ini 1, 1. Yang ini 0 dijumlahin. 1, 2, 3. Sorry, 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Ada 4 angka satunya. Kalau misalkan untuk bitstream yang ini. Kira-kira gitu ya. Jadi itu sekilas tentang fungsi rekursif ya. Ini ada beberapa hal yang kita amati terkait dengan fungsi rekursif ini pada stack. Ya, yang pertama adalah penggunaan stack frame. Ya, ini seakan-akan itu setiap fungsi memiliki storage sendiri untuk tiap fungsi. Padahal kan nggak ya gabung di memori kan. Tapi seakan-akan dia punya private storage atau tempat penyimpanan sendiri untuk masing-masing fungsi. Kemudian ini register saving convention, caller dan callee save itu mencegah ya suatu fungsi mengkorap atau mengambil jatah fungsi yang lain. Jadi lebih teratur. Gitu. Kemudian ini stack disiplin. Ya, stack disiplin ini sangat penting ya. Jadi return pattern atau inilah yang paling perlu diingat. Last in first out. Kalau misalkan kita punya fungsi P manggil fungsi Q di dalamnya manggil fungsi R, ya maka R ini harus return dulu. Ya. Baru kemudian balik ke fungsi Q, baru fungsi Q return lagi. Balik ke fungsi P. Ya. Jadi P manggil Q, Q akan return sebelum P return. Last in, first out. Begitu juga dengan mutual recursion. Maksudnya kalau misalkan P manggil Q, ini ya. P manggil Q. Ternyata dalamnya Q itu manggil P lagi. Atau gini kali ya. Ya sama aja. Ya, ini akan urutan returnnya harus dilihat, diperhatikan. P manggil Q, Q manggil P, itu sama aja. Seperti fungsi P manggil Q, Q manggil P ke bawah terus. Gitu. Padahal dia sebenarnya kan manggil ke atas. Tapi sama aja dianggap seperti pemanggilan fungsi yang berbeda. Demikian mengenai pemrograman level mesin di bagian prosedur ya. Beberapa yang perlu diperhatikan itu adalah mengenai stack, bisa direview lagi nanti ya. Ini stack disiplin. Kalau P manggil Q, jangan lupa Q harus return sebelum P. Kemudian recursion, ya fungsi rekursif, termasuk mutual recursion. Kalau misalkan P manggil Q, Q manggil P lagi, balik gitu, muter. Itu dihandle oleh normal calling convention. Jadi seperti manggil fungsi yang lain. Gitu. Jangan lupa return seperti biasa di register laci RAX. Dan yang terakhir pointer itu adalah alamat ya. Pointer adalah alamat dari nilai. Apakah dia di stack atau di global dia adalah alamat. Ini jangan sampai ketukar. Di sini ada ilustrasi lagi untuk mengingatkan teman-teman
Ini ilustrasi stack di Linux ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Demikian penjelasan singkat mengenai recursive function. Semoga dapat membantu teman-teman dalam memahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.